Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Afrian Faturrahman Iksa Putra dari kelas MJ 416. Saya akan membawakan atau mempresentasikan terkait rapor ekonomi Indonesia pada tahun 2026. Gambaran besarnya yang akan saya ambil adalah makro versus sektor real. Pertumbuhan PDB tetap di atas 5%. Tetapi tekanan inflasi, lonjakan BBM, dan depresiasi kurs mulai menggerus kantong masyarakat bawah dan menengah. Berikut adalah PDB versus inflasi. Di sini bisa dilihat, PDB tumbuh 5,61% pada kuartal 1. Pertumbuhan terdorong belanja musiman Ramadan, THR, serta lonjakan konsumsi pemerintah yang tumbuh agresif 20, kurang lebih 21%. Pertumbuhan ini rawan merosot di semester 2 tanpa adanya dorongan musiman serupa, dikarenakan Ramadan dan THR itu hanya ada di semester 1. Lalu inflasi Juni naik ke 3,34%. Inflasi tahunan merambat naik, mendekati batas atas sasaran dari Bank Indonesia, 2,5 tambah kurang lebih 1%. Inflasi inti yang mencapai 2,76% menandakan tekanan harga barang pokok dan energi impor sudah mulai meluas ke sektor real. Lalu tekanan nilai tukar rupiah. Pada tahun ini, rupiah terdepresiasi sebesar 8,22%. Atau struktur tekanan dan respon moneter. Rupiah terkoreksi hingga menembus rekor terlepas sepanjang sejarah, sempat di angka 18.170 rupiah pada bulan Juni, sebelum menguat tipis kembali ke 18.040 rupiah per US dollar. Tekanan berasal dari dinamika domestik, 60% sampai 70%-nya, serta faktor geopolitik global. Lalu Bank Indonesia merespon dengan mengerek suku bunga atau BI rate sebesar 100 BPS menjadi 5,75%, menciptakan antara dilema antara stabilitas kurs dan pengetatan kredit dari untuk usaha. Lalu penyebab lainnya adalah kenaikan harga BBM non-subsidi. Di semester 1 ini sudah terjadi kenaikan. Pertamax 92 naik sebesar 27% menjadi 16.000. Lalu Pertamax Green 95 naik 25% menjadi 17.000. Dexlite atau diesel naik 34% menjadi 19.000. Pertamax Turbo naik 40% atau menjadi 19.300. Dan Dex juga mengalami kenaikan. Meski BBM subsidi, Pertalite, dan solar ditahan, lonjakan BBM non-subsidi tetap memicu beban logistik tinggi bagi pelaku UMKM dan khususnya kelas menengah. Dikarenakan kebanyakan pengguna BBM non-subsidi juga ada di kelas menengah. Lalu ini berikutnya adalah Trends Index Keyakinan Konsumen. Indeks keyakinan konsumen terus menurun sebesar 9,2 poin sejak awal tahun. Ini menandakan adanya keraguan masyarakat akan stabilitas ekonomi dan memicu pengetatan belanja harian di masyarakat. Berikut tiga sinyal redupnya sektor real. Yang pertama ada konstruksi retail minus 3,9%. Indeks penjualan real di bulan Mei mengalami penurunan tahunan dan diproyeksikan terkonstruksi lebih dalam hingga 4,4% di bulan Juni. Lalu IHSG sempat anjlok sebesar minus 28%. Pasar saham tertekan pembekuan indeks oleh MSCI terkait isu akuntabilitas kepemilikan saham serta risiko penalti frontier market. Dan yang ketiga, besarnya PHK atau PHK sudah menembus angka 32.389 orang. Gelombang PHK masih terus berlanjut, khususnya di industri padat karya manufaktur. Di Jawa Barat menyumbangkan kasus terbanyak sebesar 20%. Lalu berikut rapor 8 indikator ekonomi. Indikator utamanya adalah pertumbuhan PDB, statusnya solid.
PDB kita tumbuh besar, lalu inflasi mencapai status waspada karena mendekati batas atasnya sasaran Indonesia, batas atas toleransi dari BI. Lalu kurs rupiah terdepresiasi tinggi sehingga seharusnya tertekan dan keyakinan konsumen melambat, merosot 9,2 poin. Lalu penjualan retail terkonstruksi dan adanya sinyal penurunan belanja dan daya beli masyarakat. Dan tren PHK itu tetap membaik year to date, turun 23% dibanding 2025, tapi tren PHK tetap ada. Tantangan ketenaga kerjaan. Kerentanan manufaktur padat karya. Lebih dari 32.000 tenaga kerja pekerjaan pada paruh pertama 2000, kehilangan pekerjaan pada paruh pertama 2026. Sektor manufaktur, pakaian, tekstil, dan alas kaki menghadapi gempuran efisiensi dan penurunan pesanan ekspor global. Jawa Barat yang menjadi pusat wilayah terdampak dikarenakan di sana banyaknya industri manufaktur. Lalu dibutuhkan perlindungan pekerja dan kepastian iklim usaha untuk guna menjadi kunci daya tahan sektor industri nasional. Lalu berikut pergeseran alokasi pendapatan di masyarakat. Survei konsumen BI mengonfirmasi bahwa masyarakat terpaksa mengalokasikan pendapatan lebih besar untuk makan dan BBM, sehingga kapasitas menabung tergerus. Dari total 100% penghasilan, 73% digunakan untuk konsumsi pokok, 17% untuk tabungan, dan cicilan atau investasi sebesar 10%. Berikut rekomendasi kebijakan taktis yang dapat dilakukan. Inisiatif perlindungan kelas menengah, bukan insentif pajak kerja dan bantuan energi terarah agar kelompok menengah tidak jatuh miskin. Lalu stabilisasi transparansi pasar modal dan moneter. Selesaikan rekomendasi MSCI untuk memulihkan arus investasi modal asing di pasar saham. Lalu stimulus logistik bagi manufaktur padat karya. Berikan subsidi atau diskon tarif energi industri guna menekan gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK. Dan intervensi rantai pasok pangan pokok. Kendalikan margin distribusi komoditas pangan agar lonjakan BBM non-subsidi tidak mengerek inflasi pangan harian. Sekian dari saya, itu dia yang dapat saya presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.